Kalau orang beriman menjadikan agama sebagai candunya, ateis agnostik malah menjadikan narkoba sebagai candunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Sangat disayangkan beberapa hari ini sebagian pendukung Paman Coki mungkin sedang kecewa atas penangkapan Lord mereka. Dan ia sebagai bentuk dukungannya kepada Lord, ya, sebagian dari mereka yang katanya open minded itu, kini minded dan otaknya sudah kelebihan open, hingga malah menganggap penggunaan narkoba sebagai sesuatu yang lumrah di era modern ini. Ya, na'udzubillah. Ya, namun kenapa harus disandingkan dengan kata Kadrun dan Habib Rizik seperti itu, yang seolah-olah orang yang tidak mendukung Paman Coki berarti mendukung Habib Rizik seperti itu. Jadi gini teman-teman, jika Anda menyukai seseorang, itu bukan berarti harus membenarkan apa yang secara faktual salah. Pun kalau misalkan Habib Rizik salah, maka kita harus mengakui salah. Ya kalau Paman Coki salah, ya salah aja. Tidak perlu menyeret-nyeret pihak lain yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung demi membela junjungannya seperti itu ya. Oke, saya tegaskan di sini saya bukan pendukung Habib ya, bukan pendukung Habib Rizik. Saya juga bukan orang yang fanatik terhadap tokoh tertentu. Bagi saya siapapun dia, kalau salah ya salah aja, kalau benar ya benar. Hal ini bisa teman-teman lihat bagaimana cara saya menyikapi kelompok Taliban di video sebelumnya seperti itu. Nah walaupun gitu, para fans Paman Coki tentunya harus menerima kenyataan jika Lord mereka adalah seorang ateis agnostik yang pemakai, penyuka sesama jenis, dan ketika ditangkap sedang menonton video skidi papap sesama jenis. Maka idealnya tidak perlu tersinggung saat kemudian kelompok agamawan yang akhirnya tertawa melihat tragedi kenyataan ini. Sebagaimana dulu mereka mengatakan kepada kelompok agamawan agar tidak tersinggung dan sekaligus mereka tertawa saat Paman Coki dengan komedinya menyinggung kelompok agamawan atau aspek sakral agama, kan gitu. Saya teringat dengan perkataan seorang tokoh ateis yang juga bapak komunisme yakni Karl Marx. Dia mengatakan bahwa agama adalah candu masyarakat. Ya walaupun kalimat ini multitafsir ya, tapi di sini setidaknya kita melihat bahwa seorang yang beriman itu akan menjadikan agama sebagai candunya, tapi seorang ateis agnostik malah menjadikan narkoba sebagai candunya. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Dan sebagai produk komedi, kita dipaksakan untuk menganggap komedi yang menyinggung agama yang dibuatnya itu sebagai hanya sebatas komedi seperti itu, tidak perlu dianggap serius ya. Maka untuk menghargai komedi tersebut, karena bagi mereka komedi itu lebih tinggi daripada agama, anggap saja tragedi yang terjadi ini sebagai salah satu bentuk komedi yang akhirnya kita tertawakan juga. Jangan dianggap serius, anggap aja ini komedi. Karena untuk menghargai komedi adalah dengan mentertawakannya. Tapi di episode kali ini kita nggak usah membahas Paman Coki lah ya. Saya lebih tertarik untuk membahas agama sebagai candu, sebagaimana yang dikatakan oleh Karl Marx. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan saya untuk berterima kasih terlebih dahulu kepada para subscriber kami yang sudah mendukung channel ini via website kitabisa.com. Kami doakan semoga bantuan dukungan dari donatur sekalian dapat menjadi pemberat timbangan karena niat kontribusi saling tolong-menolong dalam kebaikan serta upaya meninggikan nama Allah. Nah, buat yang mau ikut berpartisipasi, langsung saja klik link kitabisa.com di bawah deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Nah, teman-teman, biasanya penyebab kenapa seseorang itu memakai narkoba adalah sebagai pelarian dari masalah dan derita kenyataan hidup yang mereka alami. Dalam hal ini, bukan saja orang miskin, akan tetapi juga orang kaya dapat merasakan depresi dan tidak bahagia yang akhirnya mereka mencoba men-trigger dirinya dengan kesenangan palsu melalui narkoba tersebut. Termasuk juga Paman Coki, yang mana terjerumusnya dirinya dalam dunia narkoba kan juga karena masalah konflik keluarga yang membuatnya depresi dan tertekan. Sehingga fungsi narkoba itu untuk mengistirahatkan jiwa dan batin-batin mereka dari segala masalah yang dihadapi dengan ketenangan maupun kesenangan yang sifatnya palsu dan sementara itu. Nah, setidaknya teman-teman, ada 4 efek dari narkoba. Yang pertama, narkoba itu berefek sebagai halusinogen, di mana narkoba dapat berefek halusinasi bagi pemakainya. Contohnya seperti ketika memakan jamur magic, di mana kadang ada yang berhalusinasi menganggap tangan sebelahnya kepanjangan seperti itu, atau merasa kepalanya hilang seperti itu, atau bahkan merasa dirinya menjadi tembok. Ya, narkoba jenis ini tujuannya untuk menghibur diri dan juga melarikan diri dari masalah hidup mereka. Yang kedua disebut dengan stimulan.
yakni menimbulkan efek semangat dan bertenaga bagi penggunanya. Sehingga narkoba jenis ini digunakan oleh para pekerja agar tetap fit karena tekanan jam kerja yang padat seperti itu. Dan yang ketiga disebut dengan antidepresan. Dari namanya sudah jelas jika narkoba ini dipakai bagi mereka yang sedang depresi. Dan yang keempat, adiktif, di mana mengkonsumsi narkoba itu menimbulkan kecanduan. Jadi karena kesenangan sementara, maka tubuh meminta lagi untuk merasakan kesenangan palsu dan sementara itu. Nah teman-teman, minuman beralkohol atau minuman keras sendiri itu juga mengandung zat adiktif yang membuat peminumnya dapat kecanduan sekaligus berefek relaksasi bagi tubuh manusia namun juga tetap berbahaya. Makanya biasanya orang-orang yang depresi, pelarian mereka adalah alkohol atau mabuk sebagai salah satu akses kepada zat penenang yang legal dan mudah didapat. Ya ini ceritanya di luar negeri seperti itu ya. Walaupun memang ada klaim jika alkohol itu ada manfaatnya bagi tubuh. Yang katanya mungkin biar tubuh hangat seperti itu ya. Iya, benar, Al-Quran juga mengakui jika khamar itu ada manfaatnya. Tetapi, Al-Quran menegaskan bahwa mudaratnya itu lebih besar dari manfaatnya. Oleh karenanya, dalam Islam harus dihindari. Nah teman-teman, yang indahnya dari Islam itu adalah, dalam agama Islam, yang dilarang itu sebenarnya bukan kejadiannya. Tetapi yang dilarang adalah pemicu terjadinya kejadian tersebut. Maksudnya begini, ini jangan dipotong ya. Jadi teman-teman, sebenarnya Islam itu tidak melarang mabuk minuman keras. Jangan dipotong nih. Islam enggak melarangnya, tapi yang dilarang dalam Islam adalah meminum minuman beralkohol. Terserah mau mabuk atau tidak seperti itu. Karena kan kalau sudah kejadian, udah mabuk, ya ngapain lagi dilarang? Toh udah kejadian, ya nggak guna lagi kan kita melarangnya karena udah terlanjur mabuk seperti itu. Makanya dalam Islam yang dilarang itu bukan mabuknya, akan tetapi sesuatu perbuatan yang memicu mabuknya itu apakah dia ngeganja atau minum minuman keras atau juga bahkan narkoba seperti itu. Nah ini salah satu keindahan Islam. Islam merupakan agama preventif, yakni mencegah jalan menuju keburukan tersebut, bukan mencegah hal buruk terjadi seperti itu. Sama seperti zina, kita tidak akan menemukan dalil yang melarang zina, tapi dalilnya adalah dilarang mendekati perbuatan yang menjerumus zina. La taqrabu zina, kan seperti itu. Karena kalau udah kejadian, udah terjadi zinanya, ya nggak guna lagi ngelarangnya. Karena kan udah kejadian seperti itu. Karena logikanya, mendekati perbuatan yang menjerumus kepada perzinahan aja dilarang, apalagi zinanya. Minum alkohol walaupun sedikit aja dan tidak mabuk itu dilarang, apalagi sampai mabuk, kan gitu logikanya. Jadi nggak ada cerita dalam Islam memandang, ya nggak apa-apa minum selama tidak mabuk seperti itu. Dan nggak apa-apa berdua-duaan asal enggak zina seperti itu. Enggak gitu. Itu konsep pemahaman yang salah. Karena yang dilarang adalah kejadiannya, bukan penyebab kejadiannya seperti itu. Karena kalau tidak mau rumah terbakar, ya jangan sembarangan main api. Jadi pola pikirnya bukan sebaliknya. Enggak apa-apa main api asal enggak terbakar seperti itu. Itu cara pikir yang salah ya. Makanya Islam itu mengedepankan sikap preventif, yakni pencegahan. Karena kan seorang yang dikatakan mabuk itu berarti sudah mabuk ya kan. Ketika dikatakan berzina, maka sudah terjadi zinanya ya kan. Kan nggak mungkin orang yang belum mabuk kita bilang kamu mabuk ya. Ya enggak, sehingga yang dilarang itu bukan mabuknya, tapi penyebab mabuknya tersebut. Makanya teman-teman, dalam Islam, narkoba dan alkohol itu statusnya sama, sama-sama haram. Enggak ada cerita coba negu sedikit, coba ngetes sedikit, enggak ada. Karena kalau kebablasan, kan kita nggak sadar, berawal dari minum sedikit, rupanya kebablasan, mabuk seperti itu. Walaupun realitanya, alkohol ini ada agama yang memperbolehkan mengkonsumsinya dengan rincian tertentu. Tapi kita sebagai muslim, agama kita telah memberikan jalan yang terbaik untuk tubuh kita. Oleh karenanya, narkoba dan alkohol itu sama-sama dijadikan pelarian, antidepresi, dan penenang jiwa dari masalah yang sedang mereka hadapi. Walaupun realitanya yang harus mereka hadapi adalah ketenangan dan kesenangan serta penguat jiwa rapuh mereka itu adalah sesuatu yang fana, yang palsu, yang sementara, yang akhirnya merusak tubuh mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Manusia perlu tempat bergantung dalam menghadapi masalah hidup. Makanya kita nggak bisa sombong seolah-olah dapat menghadapi masalah dan realita hidup tanpa bergantung kepada Tuhan. Akhirnya harapan terakhir apa? Bagi orang-orang yang tidak bertuhan, karena mereka tidak ada tempat bergantung, akhirnya bunuh diri. Karena bagi mereka yang tak beragama, menganggap jika mati, maka selesailah sudah masalah kehidupannya untuk menyelesaikan segala depresi yang mereka alami. Makanya Allah mengatakan, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bahwa dengan mengingat Allah akan menenangkan hati. Apanya yang diingat?
bahwa Allah pernah berjanji, teman-teman. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tidak membebani seseorang melebihi kapasitas kemampuannya. Bahwa kenyataan pahit yang kita hadapi belum tentu kesialan yang menimpa kita. Karena Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kita anggap buruk padahal itu solusi baik bagi kita. Dan bisa jadi hal yang kita anggap baik itu sebenarnya itu hal yang buruk bagi kita. Makanya perintah Allah kan dalam Al-Quran senantiasa untuk afala ta'qilun, yakni apakah kita tidak berpikir, afala tatazakkarun, apakah kita tidak mengingat, dan kemudian afala yatadabbarun, apakah kita tidak merenung. Nah, cuplikan-cuplikan ini itu kan senantiasa muncul pada ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengevaluasi diri, untuk mengintrospeksi diri, dan untuk merenung serta memikirkan kembali apa yang telah kita perbuat selama ini hingga kita merasa begitu beratnya kehidupan yang kita jalani. Hingga akhirnya kita sadar bahwa dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa segala tragedi yang terjadi dan menimpa kita itu kan merupakan akibat dari ulah sikap kita juga. Nah, kemudian setelah kita menyadari apa yang salah dari kita, maka kemudian kita harus bangkit lagi. Dan Islam merupakan agama yang memberikan kekuatan kepada umatnya. Karena firman Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dan kita muslim harus bergairah dan visioner dalam menjalani hidup karena firman Allah, wala tansa nasibaka minad dunia, dan jangan lupakan nasib kita di dunia, seperti itu. Ya nggak apa-apa capek, karena itu memang keniscayaan, teman-teman. Yang penting kan tetap tekun, tetap fokus dan semangat, karena inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan, Allah menjanji ada kemudahan. Nah, kalau orang-orang ateis, ya udahlah, mending mati aja bunuh diri, karena mereka merasa dirinya sudah tidak lagi berguna, bahwa hidup mereka tidak ada lagi makna, seperti itu. Sedangkan Islam mengangkat derajat kita sebagai manusia. Sedangkan Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa lemah, jangan merasa sedih, sebab kita ini tinggi derajatnya apabila kita beriman, apabila kita berpegang pada agama Allah. Karena agamalah yang mengangkat derajat manusia. Agama Islamlah yang menegaskan manusialah makhluk termulia yang keberadaan kita di muka bumi tidak sia-sia. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang sia-sia dari penciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan, wahai Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang rugi dari segala penciptaanmu. Karena kenapa? Bahkan babi, hewan najis dan haram sekalipun tidak diciptakan secara sia-sia. Karena walaupun dia najis dan haram, namun keberadaannya itu kan menjadi penyeimbang ekosistem alam. Jadi lebih baik kita candu dengan agama sebagai penenang dan antidepresi kita, daripada kita terjerumus malah memilih kepada jalan yang salah. Candu terhadap agama ini bukan berarti kita fanatik buta yang berakibat pada hal-hal berlebihan dan ekstremisme ya. Akan tetapi candu terhadap agama bahwa Islam itu adiktif, bikin tagih jiwa kita. Kita jauh dengan Islam, jiwa kita seakan mati. Kita dekat dengan Islam, janji Allah itu nyata. Islam itu seperti stimulan yang menstimulasi gairah semangat jiwa kita untuk terus positif dan berusaha dengan sabar menghadapi hidup. Dan Islam itu antidepresan, bahwa saat kita jatuh, Allah mengangkat kita. Saat kita hampa, Quran menguatkan kita. Saat kita depresi, maka Islam menjadi penenangnya. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmah lil mu'minin, bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka bersyukurlah kita sebagai muslim, karena sebesar-besar nikmat adalah nikmat Islam. Coba lihat, orang kaya maupun miskin, selama mereka teguh di atas Islam, mereka ridha, mereka qanaah, mereka bersyukur bahwa janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah lagi nikmat kita. Dan nikmat itu bukan soal kekayaan, teman-teman. Karena orang kaya itu belum tentu nikmat hidupnya. Buktinya ada orang kaya nyambu juga. Nikmat itu adalah rasa di saat dia miskin, dia tidak terbebani dengan kemiskinannya. Di saat dia kaya, kekayaannya membawa berkah baginya. Dan di saat dia ada masalah, masalah itu tidak merusak jiwa dan batinnya. Karena innallaha ma'ana, Allah ada dan dekat bersama kita. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Ujibu da'watad da'i idza da'a. Dan apabila engkau wahai Muhammad, Nabi Muhammad SAW, ditanya mengenai aku, yakni mengenai Allah, jawablah bahwasanya Allah itu dekat. Allah akan menjawab segala doa apabila kita berdoa. Dan Allah berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Oke, nah mengenai istilah agama adalah candu, itu merupakan kalimat yang muncul dari penggalan paragraf yang ditulis oleh seorang ateis, bapak komunisme, yakni Karl Marx. Agama sebagai candu memang sekilas dapat dipahami secara positif. Namun perlu dipahami juga, Karl Marx ini adalah seorang skeptik terhadap agama, yakni seorang yang tidak mempercayai agama dan sekaligus orang yang meragukan agama. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar bahwa selama ini kita salah memahami perkataan Karl Marx mengenai agama adalah candu, bahwa itu kalimat yang sebenarnya memuji agama. Ya, enggak segitu juga. Kalimat ini juga dipahami sebaliknya. Karena mengingat Karl Marx ini adalah seorang yang skeptis terhadap agama. Bahkan Friedrich Nietzsche pernah mengatakan bahwa ada dua narkoba terbesar di Eropa, yakni Kristen dan alkohol. Dua kalimat ini tentu bisa multitafsir, tetapi bisa juga dipahami secara negatif. Nah, tapi mengenai ini akan kita bahas di video berikutnya ya. Namun terlepas apakah itu positif ataupun negatif, agama adalah penyelamat. Walaupun kita tidak pungkiri bahwa ada loh orang yang beragama malah candunya ke narkoba. Tapi daripada kita candu dengan narkoba, lebih baik kita candu dengan agama. Biar agama yang menjadi penenang kita dari setiap depresi yang kita rasakan. Jadi kita nggak perlu merusak diri kita. Kita juga tidak perlu membunuh diri kita sendiri. Oke teman-teman, mungkin ini saja untuk video kali ini. Kalau kalian menyukai video dari channel ini, langsung saja klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.